kita mulai pelajaran. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi sebelum mulai kegiatan kita harus berdoa. Oke, satu orang bantu pimpin doa. Kita semua berdiri. Sabda Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Satu orang pimpin lagu dulu. Silakan. Garuda Pancasila. Semua siap? 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum mulai pelajaran kita gerak-gerak dulu ya. Oke, kita sudah. Oke, silakan geser kursinya. Ayo. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sebelum mulai pelajaran kita duduk yang manis dulu. Silakan ambil duduk yang manis dan sopan. Sebelumnya kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Terima kasih. Hari ini kita belajar matematika. Materi kita hari ini tentang luas bangun datar. Tentang apa? Luas bangun datar. Bangun datar yang kita pelajari hari ini yaitu tentang persegi dan persegi panjang. Oke. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar ruangan ini. Coba kita lihat di sekitar ruangan ini. Apakah kamu pernah melihat bangun datar yang berbentuk persegi dan persegi panjang? Coba kamu lihat. Ada tidak? Ada. Oke, coba kamu sebutkan bangunan apa yang berbentuk persegi. Ya, silakan. Bingkai foto. Bingkai foto, apa lagi? Ya, Celo. Keramik. Keramik berbentuk persegi. Apa lagi yang berbentuk persegi panjang? Ya, Turang. Meja. Meja. Bos. Laptop. Laptop. Papan tulis. Papan tulis. Rak buku. Rak buku. Ya, di sekitar kita ini sangat banyak sekali bangun datar yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Oke. Hari ini kita belajar tentang
luas bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa dapat memecahkan masalah yang melibatkan luas bangun datar, persegi dan persegi panjang dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat menganalisis cara menghitung luas persegi dan persegi panjang dengan benar. Tidak? Jadi yang pertama tadi kita dapat memecahkan masalah, yang kedua kita dapat menganalisis cara menghitung luas persegi panjang. Masih semangat? Masih! Sekarang kita dihadapkan pada sebuah masalah. Masalah ini yang dihadapi oleh Pak Fredo. Tidak? Kamu pernah lihat rumah Pak Fredo? Jadi Pak Fredo ini mengalami masalah. Dia mau cat ulang dia punya rumah agar lebih indah dan rapi. Kemudian Pak Fredo membutuhkan beberapa kalian cat untuk mengecat ulang dinding rumahnya tersebut. Dinding bagian ruang tamu akan dicat pertama kali. Coba kamu pikirkan pertanyaan berikut ini. Coba kita lihat pertanyaan ini. Jadi ini masalah yang dihadapi oleh Pak Fredo. Pertanyaannya, berapa banyak cat yang akan digunakan untuk mengecat seluruh dinding ruang tamu Pak Fredo? Jadi dia tanya, berapa banyak cat yang digunakan? Terus yang kedua, jika satu kalian cat mampu untuk mengecat sebagian dinding dengan luas tertentu, berapa kalian yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh ruang tamu rumah daripada Pak Fredo? Jadi ada berapa kalian itu tuh yang dibutuhkan? Terus yang ketiga, apa yang harus dihitung terlebih dahulu untuk melakukan pengecatan tersebut? Tidak? Nah, sekarang kita perhatikan bersama ini. Jadi banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh dinding ruang tamu Pak Fredo. Itu bergantung pada luas dinding yang akan dicat ulang. Jadi berapa luas dinding yang akan dicat ulang itu? Semakin luas dindingnya, maka dia semakin banyak catnya. Maka semakin banyak kalian cat yang akan dibeli. Jadi ini permasalahannya. Sekarang kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh seorang tukang. Jadi seorang tukang bangunan. Seorang tukang bangunan akan memasang keramik. Ini perhatikan di sana. Akan pasang keramik di dinding rumah tersebut. Tidak? Jadi tukang dia mau hitung berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk memasang semua dinding rumah tersebut dari setiap ruangan tersebut. Tidak? Jadi kita perhatikan bersama, ada beberapa ruangan dari dinding rumah tersebut. Itu ada kamar 1, kamar 2, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, dapur, dan 2 kamar mandi. Jadi itu semua akan dipasang dengan keramik. Tidak? Oke, sebelum kita membahasnya ini, kita duduk dalam kelompok dulu. Kita bagi dalam kelompok dulu. Oke, silakan duduk dalam kelompok dulu. Atau duduk dalam kelompok. LKPD. Ini. Kita kelompoknya? Ya, silakan. Kita kelompoknya Mas. Oke. Nah, silakan kamu diskusikan bersama itu. Kita lihat bersama, lihat dulu. Itu lihat dulu di sini. Kita lihat dulu di sini. Ini yang pertama itu kamu hitung semua dena rumah ini, dena ruangan ini akan dipasang dengan keramik yang ukurannya itu 1 meter kali 1 meter. Tidak? Itu yang pertama. Jadi kamu hitung
setiap ruangan ini akan dipasang dengan keramik yang ukurannya itu 1 meter kali 1 meter. Setelah itu yang kedua, kamu akan hitung keramik, kamu pasang keramik ini yang ukurannya itu 50 cm kali 50 cm. Sudah? Jadi penuh semua nih. Ini ruangan ini berapa kali berapa? Kalau dipasang dengan keramik yang ukurannya 1 meter kali 1 meter, dia jumlahnya itu berapa banyak? Sudah? Kalau dipasang dengan keramik yang ukurannya 50 cm kali 50 cm, dia jumlahnya itu berapa banyak? Sudah? Oke. Silakan diskusikan dalam setiap kelompok. Pada tugas lebih ruangan dapur. Lihat ruangan manakah yang berbentuk alasannya? Nih, kerjakan berdasarkan petunjuk ini nih. Itu kamu lihat dari gambar ini, lihat gambar ini nih. Ruangan mana yang berbentuk persegi? Terus ada ruangan mana yang berbentuk persegi panjang? Terus ruangan mana yang paling besar? Silakan diskusikan bersama. Dan perhatikan gambar itu tuh. Silakan perhatikan gambar. Lihat ruangan mana yang berbentuk persegi. Terus ruangan mana yang berbentuk persegi panjang. Terus ruangan mana yang paling besar dan yang paling kecil. Kalau yang paling besar sudah tentu pasti banyak membutuhkan keramik atau ubinnya. Coba diskusikan bersama berdasarkan petunjuk yang ada dalam LKPD. Tumi, ruangan mana yang berbentuk persegi? Kemudian, adakah ruang yang membutuhkan ubin sama banyak? Jika ada, sebutkan ruang tersebut. Cilo, ruangan apa yang berbentuk persegi panjang? Nomor 1, kemudian ruang keluarga, ruang makan, Kamar mandi dapur. Apakah Penta, ruangan kamar apa yang 1 9, kamar 2 9, kamar 3 9, ruang kerja 4, kamar mandi 2, kamar mandi 2, dapur 13, ruang keluarga 12, ruang makan 6. Diskusikan, setelah diskusi kami catat kesimpulannya itu tuh. Catat di dalam lembaran LKPD itu. Silakan dicatat. Tumi, ruangan mana yang berbentuk persegi panjang? Nah, dari hasil diskusi kamu itu tuh, kamu catat semua itu tuh. Dari hasil jawaban-jawaban teman tadi itu tuh, kamu catat. Ruangan mana yang berbentuk persegi? Ruangan mana yang berbentuk persegi panjang? Sudah? Sudah? Ruangan mana yang paling besar? Dan diskusikan bersama teman. Siswa diminta untuk ruangan apa yang berbentuk persegi panjang? Ya, perhatikan di gambar ruangan apa itu yang berbentuk persegi panjang ini. pada masing-masing ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, kamar 1, kamar 2, kamar mandi 2, kamar dan dapur. Kamar 1 36, kamar 2 36, ruang tamu 36, ruang kerja 16, kamar mandi 1 dan 2 8. Oke, coba tulis semua sudah jawaban-jawaban itu tuh. Berapa jumlah ubin yang dipasang pada jendela rumah tersebut? Berapa jumlah ubin yang dipasang pada jendela rumah tersebut? Referensi ini untuk bisa menghitung diskusinya itu tuh. Ubin yang Perhatikan dengan dia punya referensi yang ada itu. 20 cm.
lihat referensinya ini untuk bagaimana kamu bisa menemukan caranya itu bagaimana sehingga bisa mendapatkan jumlah itu dari mana. Ya, sehingga di ruangan ini contohnya di ruangan di kamar satu ini nih, di kamar satu ini itu kalau dipasang dengan keramik yang ukurannya 1 meter kali 1 meter itu jumlahnya itu berapa? Sampai dapat itu kamu dapatnya dari mana? Ya, coba. Nah, ini referensinya supaya kamu dapat menghitung ini. Contohnya ini kamar satu ini nih, lihat kamar satu ini nih. Kamar satu ini dia punya panjang ini 3 meter toh, dia berbentuk persegi toh. Nah, oke, setelah berbentuk persegi, kamu hitung sudah. Kalau dipasang dengan keramik yang 1 meter kali 1 meter itu dia dapatnya berapa keramik. Sudah. Nanti yang keduanya itu kalau dipasang dengan keramik yang 50 cm kali 50 cm itu dapatnya itu berapa. Sudah. Terus cara kamu sampai dapat itu tuh dapat jumlahnya itu dapat itu dari mana? Apakah kamu dengan cara menghitung atau dengan ada rumus lain yang kamu bisa temukan? Sudah? Oke. Silakan sambil diskusi. Sudah, silakan dicatat hasilnya. Sebagai referensi juga coba kamu perhatikan video ini. Perhatikan bersama videonya. Oh iya, yang dimaksud dengan luas, luas adalah daerah yang didekati oleh permukaan suatu bangun datar. Menghitung luas suatu bangun datar menggunakan petak satuan artinya menghitung berapa banyak petak satuan atau persegi satuan yang diperlukan untuk menutup permukaan bangun datar tersebut. Coba kita hitung ya, berapa luas bangun datar ini. Ingat yang dihitung bagian dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi luas bangun datar ini adalah 8 petak satuan. Silakan dicatat semua hasil diskusinya, dicatat di dalam lembar jawaban itu. Ada 2 cara. Yang pertama dengan cara menghitung, yang kedua mengalihkan sisi mendatar dan sisi menurun. Sudah, jadi ada 2 cara itu tuh. Jadi dicatat. Sudah? Jadi ada 2 cara menghitungnya. Yang pertama menghitung putar persegi, dan yang kedua dengan cara mengalihkan sisi mendatar dengan sisi menurun. Sudah? Sisi mendatarnya berapa? Sisi menurunnya itu berapa? Kalau sisi mendatarnya 6, sisi menurunnya 4, maka 6 dikali 4 sama dengan 24. Sudah? Kamu sini sudah? Bisa tidak? Ada berapa cara untuk menghitungnya? Memperoleh hasilnya? 2 cara. Yang pertama dengan cara menghitung. Yang kedua mengalihkan sisi mendatar dan sisi menurun. Contohnya itu sisi mendatarnya 5, sisi menurunnya 3, maka 5 dikali 3 sama dengan berapa, Bos? 15. Sudah? Jadi itu cara memperoleh. Jadi cara yang pertama tadi itu menghitung kotak persegi, ada berapa jumlah kotak persegi yang ada di dalam. Terus yang keduanya dengan cara mengalihkan sisi mendatar dengan sisi menurun. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah belum? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, oke, siap-siap kita
kita akan presentasikan hasil pekerjaan kita. Sabar. Kelompok 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, siap. Lampu, baris yang lurus dulu, sabar. Baris yang lurus. Baris yang lurus ya. Lampu, kamera, action. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua, Lestari sebagai juru baca, Turan, Peta, Celo, dan Tommy sebagai anggota. Berikut kesempatan saya berikan kepada juru baca. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ketua. Saya sebagai juru baca akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menyebutkan bentuk-bentuk ruangan dari gambar yang ada. Bentuk ruangan ada yang berbentuk persegi dan persegi panjang. F. Berapa jumlah ubin yang dipasang pada masing-masing ruangan? Ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, kamar 1, kamar 2, kamar mandi 2 kamar, dan dapur. Banyaknya ubin yang dipasang. 1. Ruang tamu 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi ada 9 ubin. 2. Ruang keluarga 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi ada 12 ubin. Ruang kerja 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ubin. Ubin yang ukurannya 1 meter kali 1 meter sama banyak dengan ubin yang ukurannya 50 cm kali 50 cm. Tidak, jumlah ubin tidak sama. Ubin yang ukuran 1 meter kali 1 meter lebih sedikit dari ubin yang ukurannya 50 cm kali 50 cm. Sudah, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita tepuk angin untuk kelompok 1. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Dari mana kamu dapat mengetahui bahwa jumlah ubin di kamar 1 sebanyak 9 keping ubin? Ya, bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa jumlah ubin di kamar 1 itu 9 ubin yang ukurannya 1 meter kali 1 meter. Coba hapus ke papan dulu. Nih. Saya kamar 1. Coba tulisnya agak besar. Gambar agak besar lagi. Tarik ke bawah lagi agak besar. Lagi. Ya. Dia bentuknya persegi. Kalau bentuk persegi besar. Salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kembali kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Lestari, kenapa tidak tepuk tangan? Tidak mau kasih super untuk kelompok 2? Oke. Lampu. Kamera. Oke, silakan kelompok 2.
pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya sebagai ketua, Alfa sebagai juru baca, Yones, Daniel, dan Buan sebagai anggota. Berikut ini saya berikan kesempatan kepada juru baca. Ya, silakan bacanya jelas dan cepat. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pagi. Saya sebagai juru baca akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Menyebutkan bentuk-bentuk ruangan dari gambar yang ada. Bentuk ruangan ada yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Ruangan yang berbentuk persegi, kamar 1, kamar 2, ruang tamu, ruang kerja. Kita lihat bersama luas daerah bangun datar. Jadi bangun datar itu persegi dan persegi panjang. Kalau persegi itu dia punya sisi itu sama panjang. Kita lihat dulu kotak yang merah, sisinya itu sama panjang. Jadi sisi mendatar dengan sisi menurunnya itu sama panjang. Sehingga dia dikatakan bangunan persegi. Sedangkan persegi panjang itu dia ukurannya tidak sama. Setiap sisi itu dia ukurannya itu tidak sama. Jadi ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pahami. Bagaimana cara menghitung luas persegi, sudah paham? Sudah. Cara menghitung luas persegi panjang sudah paham? Sudah. Sudah juga. Oke. Masih ada kesulitan dalam memecahkan masalah? Tidak ada lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang kita kerjakan soal ini. Setelah kita pelajari materi hari ini, kita kerjakan kita punya tugas ini. Silakan kerja. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap berdoa atas nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Boas dulu. Oke, seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini telah selesai. Sekian dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga kita semua kembali ke rumah dengan aman dan selamat. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Bapak.